saat ini, amin. Saat ini berapa ku merasakan saat aku menyembah Tuhan, saat aku menyembah membawa hidup kami untuk memuliakan Tuhan, untuk meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari yang indah ini kita dipertemukan lagi di bait Allah-Nya Tuhan, di mana hadirat Tuhan dicurahkan dan hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Kita ada karena kasih karunia Tuhan, oleh karena Tuhan telah menebus kita dari kuat kuasa maut dan membawa kita kepada pembebasan, sehingga kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dan membawa pujian bagi Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama naikkan pujian bagi Tuhan. Kita naikkan syukur kita muliakan Tuhan yang telah berkorban untuk hidup kita. Oleh karya darahnya, oleh pengorbanannya kita dikuduskan, dilayakkan untuk memuji Tuhan, dilayakkan untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus.
buat karya penebusan. Saat ku masuk ke hadiratmu, bawa persembahan perkembangan kudusmu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan, Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, terima kasih. Keputusan-Mu mengikutiku, kasih-Mu mengalir membentukkan hidupku. Sungguh bersama Kamu, Kau selamatkan hidupku. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita naikkan pujian Tuhan bersama-sama, bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan perkembangan kudusmu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku
kebenaran firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan sama-sama. Kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan buat karya salib-Mu untuk kehidupan kami Tuhan. Salib-Mu yang terus menyempurnakan kasih kami. Terima kasih Tuhan. Sebab aku tahu Kau saja yang mengerti hatiku.
kasih atas kasih dan anugerah Tuhan yang sampai saat ini Tuhan nyatakan, Tuhan limpahkan bagi kami. Segenap umat-Mu yang hadir pada kesempatan ini, demikian juga yang mengikuti secara live streaming, kami percaya kuat kuasa pengurapan Roh-Mu terus membawa hidup kami kepada satu pemahaman, satu pengertian akan kebenaran firman Tuhan, mengerti akan rencana Tuhan, mengerti akan kehendaknya Tuhan, sehingga hidup kami dari hari ke hari dibangun untuk menjadi pribadi-pribadi yang siap mengalirkan kekuatan aliran kasih, kekuatan aliran air kehidupan di bumi ini. Terima kasih Bapa, perlindungan-Mu nyata atas kami sampai saat ini. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan meliputi kami umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus layakkan kami menerima pengajaran firman Tuhan, sehingga firman-Mu tidak menjadi sia-sia, tetapi firman-Mu boleh membawa hidup kami kepada kesempurnaan demi kesempurnaan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kuasa kasih-Nya terus dilimpahkan atas kita, terus dilimpahkan atas setiap umat pilihan Tuhan, setiap pribadi yang mendapat kasih karunia. Hidup pada akhir zaman, memasuki satu generasi demi generasi yang tentunya generasi sekarang akan menghadapi satu kondisi yang sangat berbeda dengan generasi-generasi pendahulunya. Generasi-generasi pendahulu kita tentunya ada prosesnya tersendiri, dan semuanya itu sudah tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika kita memahami kebenaran firman Tuhan, kita tangkap firman Tuhan itu, kita dengar firman Tuhan itu, kita baca firman Tuhan itu dengan cermat, maka ada satu kekuatan karena kasih dan anugerah Tuhan itu yang terus membawa hidup kita kepada satu kehidupan yang berkemenangan. Jadi pada generasi sekarang banyak orang bertanya-tanya, apa rahasianya hidup berkemenangan? Dan hidup atau kemenangan itu kekal. Rahasia hidup berkemenangan dan kemenangan itu kekal, dan hidup itu kekal. Tentunya ketika satu paket rahasia kehidupan kekal, satu paket rahasia berkemenangan sampai pada kesempurnaannya kelak, ini kita terima setahap demi setahap. Sebab akal kita tidak akan bisa menangkap dalam waktu yang singkat. Ibarat lembaran kitab yang setebal ini yang tertulis.
Ada saatnya Tuhan mendidik kita dari hal-hal yang mungkin tidak tertulis. Setahap demi setahap kita akan memahami bagaimana kita menghadapi situasi yang dari hari semakin hari banyak orang mengatakan situasi kondisi yang tidak jelas. Kita sedang menghadapi ketidakpastian. Banyak orang takut mau membangun usaha, bangun bisnis sekalipun punya modal, keuangan yang cukup, tetapi takut jangan-jangan nanti setelah dibelanjakan, setelah membangun sebuah usaha dengan modal yang besar, kenyataannya tidak bisa berjalan dengan baik, jauh dari harapan. Manusia menghadapi sebuah ketidakpastian. Bahasanya gaul sekarang, banyak orang dalam suasana situasi kegalauan, bimbang, cemas, mau maju juga cemas, takut, mundur apalagi. Firman Tuhan akan menjawab teka-teki manusia. Kalau kita pelajari kitabnya para nabi yang ditulis para rasul juga demikian. Ketika umat Tuhan, ketika hamba Tuhan menghadapi situasi yang berat sekalipun, maka ketika kita kembali kepada firman Tuhan, kita kembali kepada yang mencipta, yang memilih hidup kita, di sana pasti ada jawaban, di sana pasti ada jalan keluar. Saudara terkasih dalam Tuhan, minggu lalu saya menyampaikan bagaimana meniti kehidupan, sehingga situasi yang seakan tidak mungkin menjadi mungkin. Ketika kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, maka ada sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam hidup kita. Jika antara serigala dan domba, sosok pribadi yang, sosok karakter yang sangat bertolak belakang, tetapi bisa bersama-sama. Bisa hidup dalam kebersamaan, hidup dalam suasana damai. Hadirnya kerajaan Allah, kerajaan yang tidak tergoncangkan atas kita, adalah sebuah kepastian untuk mengubah. Tinggal kita sekarang mau berubah tidak. Kita mau diubah, kita mau dibaharui dari hari ke hari sampai pada kesempurnaan. Tuhan tidak maksa. Roh kasih karunia itu meluncur mengalir bagi setiap pribadi yang membuka hati. Maka di sana akan terjadi suatu perubahan demi perubahan yang luar biasa. Amin. Amin. Selanjutnya kita akan pahami sekarang. Ketika saudara sudah memahami dari hal hukum kerajaan Allah, ketika kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, saatnya kita mengalirkan kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, membawa kekuatan. Aliran air kehidupan ada di sana. Tahta Allah ada di sana. Aras ilahi yang merupakan sumber
aliran air kehidupan ada di situ, di dalam kerajaan itu. Ketika kita menjadi bagian dari kerajaan yang tidak tergoncangkan, sebagai imam-imam yang rajani, adakah saudara imam? Adakah saudara golongan lagi yang siap mengalirkan aliran air kehidupan itu? Ingat, ketika saudara membawa misi mengalirkan aliran air kehidupan, mengalirkan kekuatan aliran roh itu, laksana sungai kehidupan yang di dalamnya ada sukacita yang luar biasa. Jangan berpikiran bahwa hidup dalam kebenaran firman, hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jangan punya pikiran hidup dalam kekuatan aliran air kehidupan tidak ada masalah. Masalah tetap ada masalah. Amin. Amin. Sekalipun saudara hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, ada kekuatan aliran air kehidupan, saudara tetap akan menghadapi persoalan. Saudara pernah melihat atau mungkin malah masuk dalam satu sungai sehingga saudara berdecak kagum, wah bagus sekali, sungainya airnya jernih, sehingga saudara bisa berfotoria, berselfie di situ. Saudara melihat indahnya sungai, indahnya air jernih yang mengalir di situ. Karena apa? Ada yang bisa jawab. Karena apa? Sehingga saudara kagum dengan air yang mengalir di sungai itu. Mungkin di lereng pegunungan ada sungai, airnya jernih banget. Saudara mengagumi apanya? Apa jernihnya? Di mana-mana saudara punya kamar mandi yang bagus di rumah, airnya jernih juga, sama. Kalau sama-sama jernih, karena apa? Apik ya, indah, gue foto enak, gue foto bagus, untuk background foto bagus. Karena apa? Karena air itu apa? Sedang apa air itu? Yang saudara katakan indah itu, air itu sedang apa? Mengalir, dia benar mengalir. Ketika mengalir, air itu sedang apa? Kalau di lereng-lereng gunung, air itu sedang nabrak batu. Kalau di laut, air itu sedang kena angin badai, sehingga ada ombak. Saudara mengatakan, wah ombaknya bagus. Coba kalau tidak ada angin yang menerpa air itu, ada ombak tidak? Ada ombak tidak? Saudara melihat sungai beriak, airnya begitu beriak-riak, airnya bagus, berbuih, indah. Saudara berselfie di situ, masuk ke air itu, bahasa Jawa ciblon yang kono, kelemahan yang kono, di air yang berbuih, putih, seraya jernih. Ketika apa? Air itu terhalang batu, dan air itu nabrak batu itu, terpercik, percikan-percikan yang indah. Ketika saudara menghadapi persoalan demi persoalan yang seakan berat, seakan berat, seakan menghadapi situasi yang kasar, hempasan yang seakan sudah tidak berdaya, itu akan menciptakan sesuatu yang indah, membuat orang senang melihat saudara. Amin. Amin. Karena proses itu indah ternyata, membentuk saudara menjadi suatu keindahan yang luar biasa.
Saudara masuk golongan yang mana? Imam yang sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Para Lewi, para full timer. Lewi seringkali diidentikan dengan full timer. Sudahkah saudara menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu? Jangan merasa berada pada zona nyaman di lingkungan pastori, terlalu nyaman, tidak merasakan penderitaan. Penderitaannya beda. Full timer itu penderitaannya kan beda. Kita akan belajar rahasia hidup kekal. Tetapi dalam setiap langkah mencapai kekekalan, maka ada kemenangan demi kemenangan. Amin. Jangan sampai kita tidak ngerti. Mari dibaca Lukas pasal yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-10. Kita mulai baca ayat 25. Setahap demi setahap kita akan pahami pengajaran ini, kiranya menjadi berkat atas kita, sehingga kualitas hidup saudara, kualitas hidup kita semakin meningkat. Lukas pasal 10 mulai ayat 25. Orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria yang murah hati. Ya. Ayat yang ke-25. Pada suatu kali berdiri seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jadi ayat 25 di situ ada satu komunikasi, kontak langsung antara Tuhan Yesus sebagai guru dan di situ ada ahli Taurat. Ahli Taurat, saudara tahu, suatu pribadi yang sangat dimuliakan di tengah-tengah umat. Golongan ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang ngerti, menguasai hukum Taurat, sangat menguasai hukum Taurat. Tetapi sengaja menanyakan sesuatu kepada Tuhan Yesus. Dia ahli, dia katakan, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Seorang ahli tentunya tidak perlu bertanya. So ketika Tuhan Yesus, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana, ahli Taurat itu ngerti jalan menuju hidup yang kekal, itu ngerti. Ayat 27. Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu." Ahli Taurat itu menjawab, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu," terus, "dan dengan segenap jiwamu, Ya. dan dengan segenap kekuatanmu, Ya. dan dengan segenap akal budimu, Ya. dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ya, ini ahli Taurat ngerti. Ketika Tuhan Yesus balik tanya, "Apa yang kamu baca? Apa yang kau tahu dari Alkitab?" Ahli Taurat itu ngerti jalan menuju hidup yang kekal, itu ngerti. Dia paham betul. Kata Yesus kepadanya, ayat 28, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." ya, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Dengan kata lain, ternyata ahli Taurat itu belum melakukan apa yang sudah dibaca. Seorang ahli teori belum tentu
bisa melakukan apa yang jadi teorinya. Secara teoritis ahli Taurat paham betul. Sebab Tuhan Yesus dengan tepat juga menyebut, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Ahli Taurat tidak kurang akal, orang cerdas. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesama aku manusia? ya, ahli Taurat balik bertanya, karena hukum yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pengajaran ini Tuhan Yesus sampaikan supaya murid-murid juga ngerti, supaya ahli Taurat juga ngerti ketika mau bertobat. Jika jangan sampai ketika pengajaran ini sampai kepada kita menjadi bingung, kita menjadi susah dan terus dalam kebimbangan. Siapakah sesamaku manusia? Tuhan Yesus meneruskan. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Tidak dijelaskan siapa orang itu. Apakah golongan imam? Apakah golongan Lewi? Apakah golongan ahli Taurat? Orang yang turun dari Yerusalem menuju ke Yeriko tidak diterangkan. Nanti kita akan belajar dari ayat-ayat ini. Ada beberapa golongan, dan orang ini tidak masuk golongan dari orang-orang ini, sekalipun tidak diterangkan. Ayat seterusnya, Ayat 31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewati dari seberang jalan. ya, pertama ketika orang yang turun dari Yerusalem menuju ke Yeriko, di tengah perjalanan si kancil tadi dirampok. Tidak cukup dirampok, dipukuli sampai setengah mati, pingsan, ditinggal oleh perampok-perampok itu. Lalu lewatlah seorang imam melalui jalan itu, dan dikatakan dengan jelas, imam itu melihat orang yang sekarat. Orang itu juga melihat orang yang setengah mati, pingsan di jalan itu. Tetapi yang melewatinya dari seberang jalan. Berarti orang yang dirampok, dipukuli, pingsan di tengah jalan itu, di jalan itu, bukan golongannya imam. Betul? Betul? Kalau golongannya imam pasti ditolong oleh imam yang lewat. Ya orang, logikanya kan ngono kan? Wah, itu anggota aku. Ya kan? Betul apa enggak? Saya dijawab, betul apa enggak? Betul enggak? Karena bukan golongannya, maka dia lewat. Lewatnya saja tidak dari dalam jarak dekat, dari seberang jalan. Imam tanpa respon. Imam ini kosong hatinya, kosong, bukan no reputation, tidak berkualitas.
Tidak ada empati sama sekali. Kalau saya boleh pakai kata, perasaannya mati. Tidak kasihan dengan orang dalam kondisi yang sudah seperti itu. Teruskan. Ayat 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lewat lagi seorang Lewi. Lewi itu juga melihat orang yang pingsan itu. Full timer itu yang ngerti kalau di situ ada orang babak belur setelah dirampok harta bendanya. Orang itu pingsan tidak berdaya. Si Lewi itu lewat di situ melihat langsung. Tetapi ia melewatinya dari seberang jalan juga. Kenapa? Imam-imamnya yang begitu, Lewinya juga begini. Ahli Tauratnya juga nggak ngerti siapa sesamanya, sama manusia itu. Sama, nggak ada empati. Sama dengan perasaannya si imam, Lewinya juga begitu. Teruskan dulu. Ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Terus? Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ketika ini yang selanjutnya, seorang imam lewat, seorang Lewi lewat. Selanjutnya orang Samaria. Orang Samaria yang notabene tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Samaria tidak masuk hitungan sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Orang Samaria yang dikenal sekali dari hatinya mengalir untuk sesama manusia. Orang yang dirampok, yang pingsan di situ bukan golongannya imam, bukan golongannya Lewi, dan tentunya bukan golongannya ahli Taurat, dan bukan golongannya orang Samaria, karena dia dalam perjalanan dari Yerusalem menuju Yeriko. Orang Samaria bertindak tanpa pamrih. Amin. Kita pelan-pelan kita pahami ini, supaya ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita punya tugas mengalirkan aliran air kehidupan. Digambarkan Wahyu pasal 12, pakaiannya mempelai itu matahari, bulan, dan bintang. Coba baca dulu selanjutnya. Ayat 34. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah dia menyiraminya dengan minyak dan anggur, Ya. kemudian dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Ya, terus Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. jadi orang Samaria ini tidak sebatas pada perasaan, pada pikiran, pada perkataan, wah sakit ya, kasihan ya. Tidak berhenti sampai pada perkataan, tetapi orang Samaria ini bertindak.
Ya dekati orang yang tergeletak di pinggir jalan itu. Dia rawat, dia balut luka-lukanya. Setelah dibersihkan, setelah itu kemudian dia naikkan di atas keledainya sendiri. Tunggangan pribadinya diperuntukkan orang yang belum pernah dikenal sama sekali, orang yang bukan golongannya, orang yang bukan kelompoknya. Kalau saudara siap masuk ke gerakan pembangunan tubuh Kristus, saudara siap masuk panen raya, saudara siap, saudara menjangkau jiwa-jiwa yang bukan golongan saudara, bukan suku saudara. Saudara akan menerima mereka, saudara akan menjadi berkat bagi mereka, apapun sukunya, apapun bahasanya. Saudara mengalirkan kekuatan aliran air hidup itu kepada mereka. Jangan sampai kita bodoh seperti orang Farisi, tidak ngerti, seperti ahli Taurat, tidak ngerti siapa sesamaku manusia. Saudara dipilih untuk mengalirkan aliran kasih. Orang Samaria ini begitu berkorban. Tidak cuma perasaan, dia korban miliknya, hartanya, fasilitasnya, sarana prasarananya. Dia tumpahkan untuk orang lain yang belum pernah dikenal sama sekali. Bahkan dia katakan kepada pemilik penginapan, sebelum dia melanjutkan perjalanan, 2 dinar dia serahkan. Ketika nanti kurang untuk kebutuhan orang ini, sepulangnya tolong sampaikan ke sana, akan saya ganti. Pelajaran ini luar biasa. Diteruskan dulu. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? ya? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ya. Orang yang dikatakan sesama manusia, sesama dari orang yang jatuh tergeletak di pinggir jalan itu, yang dikatakan sesama manusia adalah orang yang jatuh belas kasihan, sekalipun bukan golongannya, sekalipun tidak sealiran, atau mungkin kalau bicara organisasi tidak seorganisasi. Kalau bicara di dunia ini ada agama, tidak seagama, tidak seiman. Pokoknya tidak ada referensi-referensi lain. Yang penting di hadapan saudara itu manusia. Apapun bentuknya, warna kulitnya, bahasanya, itu sesamamu. Amin. Amin. Kadang-kala jujur saja, manusia kalau mau bertindak, kalau mau berbuat, pasti mikir dulu siapa dia. Atau mungkin kita mau melakukan sesuatu dengan syarat-syarat tertentu, oke lah, ketika ada hukum, maka hukum berlaku. Tidak salah juga di satu bangsa, satu negara. Tetapi ini bicara kemanusiaan. Kan tidak ada menyalahi hukum kalau seorang Samaria menolong orang yang sedang kecelakaan. Mana hukum kriminalnya? Kan tidak ada. Yang layak dihukum
sebagai tindakan kriminal adalah perampok. Yang merampok orang itu kan saudara, orang yang akan mencapai hidup yang kekal, berkemenangan dalam setiap langkahnya adalah orang yang melakukan, mengalirkan belas kasihan. Perbuat itu, Yesus katakan, maka kau akan hidup. Kita coba masing-masing kita koreksi diri. Mungkin saudara golongan Lewi, para full timer. Mungkin saudara golongan imam-imam. Jangan ada yang menjadi golongan yang anti Taurat, yang mengikuti Yesus, menemui Yesus di mana-mana hanya untuk mencobai, bukan untuk menuruti firman Tuhan. Pamer kecerdasan tidak penting, tidak akan hidup kita kalau seperti itu. Kita ini bangsa non-Israel. Israel menyebut kita ini bangsa kafir yang tidak layak menerima anugerah dari Tuhan. Tetapi oleh karena pengorbanan Kristus, maka kita mendapatkan kasih dan anugerah Tuhan. Di Samaria ada satu peristiwa besar. Perempuan Samaria menerima hadirnya Tuhan Yesus, sumber aliran air hidup itu. Bisa juga orang Samaria ini pernah menerima transfer kekuatan aliran air hidup dari perempuan Samaria yang sudah bertobat itu. Jika tanpa pikir panjang, maka dia bertindak. Orang Samaria ini bertindak, dia melakukan pertolongan kepada orang yang perlu pertolongan, bukan dengan motivasi, dengan pamrih ini dan itu, tidak. Sekarang kita di golongan mana? Hukumnya sama. Jangan-jangan saudara para Lewi justru malah mati rasa. Kalau saya katakan tidak punya perasaan, nanti terlalu keras. Tetapi coba sebagai full timernya Tuhan, para Lewi, kalau saudara semua dimanapun saudara berada, di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, saudara full timernya Tuhan, golongan Lewi yang sangat ditinggikan, dimuliakan di tengah-tengah umat Tuhan. Jangan sampai saudara bersembunyi di balik jasmu yang bagus. Jangan saudara bersembunyi di balik dasimu yang mahal. Semata sebenarnya hatimu kosong. Sebenarnya akal budimu tidak jalan. Ketika menghadapi situasi sulit, justru seakan menjaga jarak, menjaga image, seakan seorang Lewi, seakan seorang full timer tidak bisa dijamah, tidak bisa disentuh. Mari masing-masing kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita ingat apa yang ditugas yang Lewi di tengah-tengah umat Tuhan. Melihat orang tergeletak dalam kondisi tidak berdaya, melihat tetapi tidak pernah bertindak, mati bersama. Mungkin bisanya menyampaikan kasih seperti ahli Taurat, tahu bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal budi dan kekuatan. Berhenti pada teori. Masa-masa sulit tidak pernah bertindak. Sengaja menjauh, menutup mata,
lemah, seakan-akan tidak mau melihat situasi yang terjadi. Saya percaya kalau Lewi tidak usah seluruh bangsa. Dalam lingkup kecil satu kota, kalau para Lewi, kalau para full timernya Tuhan sadarkan kembali akan tugas dari Tuhan, saya percaya dalam kesatuan roh yang kuat, saya percaya para Lewi juga menjadi berkat di mana Tuhan menempatkan di satu kota itu. Akan terus bisa bersinergi dengan semua elemen masyarakat, dengan rekan-rekan yang lain, para full timer yang lain. Tidak bekerja untuk istananya sendiri, tidak bekerja melayani untuk kerajaannya sendiri, membangun reputasinya sendiri. Kita harus sadar, sudah saatnya kita sadar sebagai para Lewi. Saudara, para Lewi, para full timernya Tuhan, para hamba Tuhan tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa melayani di tengah-tengah umat Tuhan sendiri. Sudah saatnya, kalau kita bicara tubuh Kristus, sudah saatnya satu sama lain bersinergi, saling melengkapi. Yang satu ada kekurangan, yang satu ada kelebihan. Kelebihan yang satu menutup kekurangannya yang lain. Dalam situasi sulit tidak perlu memperdebatkan, mempersoalkan kekurangannya sana ini, kekurangannya sana ini, dan saling menghakimi, tidak perlu. Itu langkah awal menuju kepada kegagalan. Kalau di tengah-tengah situasi yang sulit sudah saling menghakimi. Sementara kalau saudara berada pada posisi golongan imam, para penatua, imam-imam yang rajani, janganlah menjadi imam-imam seperti yang disampaikan Tuhan Yesus di depan orang, di depan ahli Taurat. Menjadi imam-imam yang juga perasaannya tumpul, perasaannya mati. Sibuk beraktivitas hanya tertuju untuk membangun istanamu sendiri. Sibuk beraktivitas untuk membangun hidupmu sendiri. Ketika saudara dipilih oleh Tuhan sebagai imam-imam yang rajani, imam-imam yang berkerajaan, Tuhan menyediakan, memfasilitasi saudara dengan fasilitas yang begitu komplit. Untuk saudara bisa melayani pelayanan yang terintegrasi, pelayanan yang bersinergi satu sama lain. Kalau kita bergerak bersama-sama, kalau kita berada dalam kesatuan, dalam keutuhan, sehati sepikir, melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Sudah tidak usah khawatir bagaimana usahamu mau maju, bagaimana pekerjaanmu caranya diberkati. Tuhan punya cara menjadikan saudara semakin hari semakin besar dan berkemenangan. Tapi kita harus masing-masing berpikir keras, bagaimana kita menjadi imam-imam, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang berkerajaan Allah, yang punya hati. Imam-imam yang punya hati melihat penderitaan sesama manusia. Kalau untuk sesama manusia saja Tuhan menekankan saudara harus kerjakan, apalagi satu tim kegerakan pengajaran aliran air kehidupan. Yayasan Sumber Aliran Air Hidup, wadah untuk saudara berempati, wadah untuk saudara mengasah ketajaman rasa, wadah untuk mengasah ketajaman akal budi saudara,
ketajaman batin saudara untuk memperhatikan sesama manusia. Saudara tahu, saudara melihat, saudara mendengar mungkin situasi hari semakin hari semakin sulit. Kondisi manusia juga semakin banyak yang mengalami persoalan-persoalan yang serius. Sementara kalau sudah simak berita-berita di televisi, berita-berita di sosial media, banyak bayi dibuang di tempat sampah, dibuang di parit, dibuang di kebun, dibuang di sungai, dibuang di pinggir jalan, dibuang di terasnya orang. Satu bagian yang saudara harus empati lewat wadah Yayasan Sumber Aliran Air Hidup, selamatkan jiwa-jiwa yang dibuang seperti itu. Amin. Sebelum peristiwa kriminal, orang tua yang mengandung itu membuang bayinya. Saudara berdoa supaya mereka tergerak sampai akhirnya ketemu dengan saudara. Ini sekarang saya sampaikan secara umum supaya masyarakat di kota kita, mungkin di luar kota, di luar provinsi, bahkan di luar pulau juga, supaya ngerti tugas yang saudara kerjakan. Kita mengasihi jiwa-jiwa. Amin. Dan saya sampaikan kepada setiap orang, setiap pribadi, tidak pandang saudara dari mana, dari kota mana, dari provinsi mana, jangan bodoh. Ada masalah, hadapi, berdoa kepada Tuhan. Sudah melakukan kesalahan, pelanggaran etika, pelanggaran hukum, jangan sampai melanjutkan kepada satu persoalan hukum kriminal. Atasi persoalan. Saya percaya ada persoalan dalam hidup saudara, dan saya percaya ada jalan keluarnya. Amin. Ada jalan keluar. Kalau jemaat ada yang tahu, jemaat bisa konfirmasi, konseling mereka, minta pendapat, mereka minta petunjuk. Kita punya Yayasan Sumber Aliran Air Hidup, bisa konseling, ada jalan, pasti ada jalan keluar. Jangan membunuh anak itu yang tidak berdosa dengan cara dibuang, digugurkan, aborsi. Saudara tahu praktek aborsi begitu kejamnya. Bahasa Jawanya saya ini getem-getem, misalnya enggak tega. Andai kata mau marah kepada pelaku aborsi, dokter ileha, bukan dokter sungguhan, dokter ileha, bidan ileha. Kalau bidan dia eksis dengan disiplin ilmunya, tidak mungkin melakukan hal yang sebodoh itu, seburuk itu. Kita mengasihi bangsa ini, kita mengasihi anak-anak bangsa ini, kita mengasihi jiwa-jiwa itu. Kasihan, sudah tahu, bayi yang masih murni, tidak punya dosa ibaratnya, dibuang begitu saja. Banyak juga keluarga-keluarga yang bermasalah, akhirnya di kota mana itu, suami istri, saya lupa, karena beratnya persoalan dalam keluarga, suami istri sepakat bunuh diri, gantung diri, suami istri sepakat membakar diri, suami istri sepakat pokoknya mengakhiri hidupnya dengan cara-cara yang tidak wajar. Seberat apapun masalah saudara, baik umat Tuhan di tempat ini, level saudara imam-imam, para penatua, level saudara para lewi, sudah saatnya saudara menjadi berkat, mengalirkan aliran air kehidupan. Amin. Amin. Seperti orang Samaria,
tidak memandang golongan. Ternyata orang yang jatuh, pingsan, dipukuli, dirampok di jalan itu bukan golongan Lewi, bukan golongan imam, bukan golongan ahli Taurat, bukan orang Samaria. Tetapi kenapa orang Samaria lebih paham, punya hati? Kita akan menghadapi situasi kehidupan yang tidak pasti. Tetapi saudara yakin di dalam Yesus ada kepastian. Amin. Di dalam kasih ada kepastian. Saudara sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Di situ ada tahtanya, di situ ada arasnya. Ketika dia ada di situ, bertahta dalam kerajaannya, maka sumber aliran air itu akan dialirkan dalam hidup saudara. Maka dari hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saatnya saudara menjadi saksi. Jangan takut kehilangan. Wah, nanti kalau nolong orang, kalau yayasan semakin banyak nampung orang, karena persoalan ini, persoalan itu, tidak apa-apa. Kita tolong mereka. Kita doakan supaya pulih kekuatannya, untuk bisa tegak lagi, bisa mandiri di tengah-tengah kesulitan hidup. Kita bimbing mereka, saudara menjadi mentor mereka. Oleh sebab itu setahap demi setahap Tuhan itu membawa saudara pada satu tahapan kemuliaan demi kemuliaan. Bicara kegerakan itu pasti. Bicara kedatangan Tuhan itu pasti. Bicara kemuliaan itu pasti. Tetapi bagaimana supaya kita berkemenangan? Kita hidup dan hidup kita kekal. Tuhan Yesus katakan dengan jelas, lakukan itu, kerjakan itu. Ternyata sekalipun memahami teori ahli Taurat, tidak cakap di bidang belas kasihan. Saudara melakukan sesuatu jangan karena atau menunggu ketika aku sudah punya, ketika aku sudah kaya baru aku akan melakukan. Menolong orang, mengalirkan belas kasihan tidak semata-mata berupa finansial, materi. Amin. Nasihat saudara, support saudara, doa saudara itu luar biasa. Yayasan Sumber Aliran Air Hidup berdiri bukan karena ada orang kaya di balik itu. Amin. Yayasan Sumber Aliran Air Hidup berdiri bukan karena di backup para donatur. Belum. Sampai sekarang masih berjalan seakan merangkak. Tetapi kalau saudara punya belas kasihan, maka sekalipun seakan tidak berdaya, maka saudara akan memulihkan banyak orang, saudara memberkati banyak orang. Amin. Tidak bisa takut, jangan pesimis. Kalau nanti ada orang-orang yang diberkati Tuhan secara finansial, mau bergabung, mau mendukung aktivitas kegiatan Yayasan Sumber Aliran Air Hidup, itu waktunya Tuhan. Seiring dengan waktunya Tuhan, semua ada waktunya, semua ada masanya. Tetapi satu hal, kerjakan. Kebahagiaan, kehidupan, kemenangan yang kekal itu kalau kita mengasihi
ada belas kasihan, alirkan itu. Tidak sebatas sesama teman, tidak sebatas pada kelompok, tidak sebatas pada golongan, tidak sebatas pada organisasi, status sosial, sesama aliran, sesama warna, bahasa, suku, tidak. Sudah dipilih untuk semuanya. Saudara memberkati mereka lewat caranya Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada saudara. Kerjakan, jangan tunda-tunda waktu. Kalau kita koreksi diri, kita menguji diri, tentunya kita harus punya kerendahan hati di hadapan Tuhan, mengampuni kami Tuhan. Seringkali aku menjadi imam, seringkali aku menjadi lawi, menghindari dari beban yang Tuhan percayakan. Berapa waktu yang sudah Tuhan sediakan untuk saudara melakukan sesuatu, menjadi saksi bagi banyak orang, melayani dengan sungguh-sungguh, menjadi saksi bagi banyak orang. Berapa kali saudara menghindar dari tugas-tugas Tuhan? Mungkin sulit saudara terima dengan akal, tetapi kalau kita menghadapi pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan, akal mana yang bisa menolak? Kita mau berdalih dengan cara apa? Kita sebagai full timer, kita sebagai imam-imam, kita sebagai para penatua, masih jauh dari apa yang dikehendaki Tuhan. Dari kondisi kita seperti ini, kalau tidak mendapat kasih karunia dari Tuhan, akankah kita mau masuk ke gerakan? Bisakah saudara melewati pembukaan materai pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya? Ketika peniupan sangkakala pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ketika bongkar murkalah dilimpahkan ke bumi, dan satu, dan seterusnya. Kemenangan dari mana yang kita harapkan kalau dari dalam hati kita tidak mengalir aliran air hidup? Puasa yang dikehendaki Tuhan seperti puasa yang dijalankan orang Samaria terhadap orang yang pinsang di pinggir jalan. Bukan sebatas puasa tidak makan, tidak minum. Saya tidak melarang saudara berpuasa, mau tidak makan, tidak minum, mau melek, mungkin hanya makan umbi-umbian, silakan. Saya tidak melarang, tingkatkan itu. Tapi itu akan menjadi sia-sia kalau di dalam hatimu tidak pernah meluap mengalir kekuatan aliran air hidup. Sia-sia akan kusuk, dibalut dengan jubah yang indah, dibalut dengan jubah yang maha mulia, yang mahal, tidak ada artinya. Kita action dengan protokol yang sangat ketat, dengan ibadah yang sangat tertib, tapi kalau hanya berhenti sampai pada liturgi, tetapi dalam keseharian kita gagal, kita melihat situasi yang terjadi, tetapi mata kita terpejam, kita mengalihkan, kita menjauh dari peristiwa-peristiwa seperti itu. Banyak tugas yang Tuhan percayakan pada kita, pada saudara. Hidup kita tidak lama. Apalagi kalau sudah umurnya 50, tinggal ngitung. Kalau firman Tuhan katakan 70, kalau lebih dari itu kasih karunia. 50 ke atas itu menurut analisa ahli kesehatan sudah tidak efektif, ya toh. Tanya Pak Di dulu, mau 50 tahun itu jari ini bosok Jawa ini gitu kan, jari ini tinggal banyak duduk sembahyang
Sebab itu puncak karir, katanya begitu. Teorinya kan begitu. Setelah itu akan grafiknya turun. Ini fisik. Kekuatan fisiknya semakin berkurang. Iya kan? Saya aja merasakan. Ketika dulu masih umur di bawah 30 tahun, nyangkul itu masih enak, ringan, nafasnya ya fresh. Saya ada waktu-waktu tertentu saya gunakan untuk nyoba nyangkul di sebelah. Saya nyangkul, bukan acting. Sekarang kebanyakan acting nyangkul hanya sebentar. Saya nyangkul sungguhan, bukan acting. Ya tidak seperti dulu ketika masih muda. Nafas sudah pasti banyak dan tidak seperti dulu, tidak fresh. Apalagi masih di bawah 20 dulu, nyangkul itu udah biasa. Di kampung nggarap lahan, di sawah, di kebun udah biasa. Itu kenyataan fakta yang terjadi. Tapi bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Amin. Ketika kita hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, di sana ada roh belas kasihan. Itu yang memberikan kekuatan kemenangan. Saudara tahu, gembala bukan pengusaha besar. Gembala ya gembala, pengusaha ya pengusaha. Kalau gembala melakukan sesuatu bersama keluarga, bersama tim, bukan karena berlimpah-limpah. Kalau bisa melakukan sesuatu secara materi kepada orang yang sangat memerlukan dan sangat memerlukan, bukan karena berlimpah-limpah, tetapi bagaimana mengatur yang ada itu dengan satu skala prioritas. Belajar memiliki belas kasihan. Mari ke depan banyak hal yang harus kita kerjakan. Satu hal, kita belajar melembutkan hati kita. Kemenangan saudara dalam situasi seberat apapun, lembutkan hati. Belajar menenangkan diri. Kalau sudah di luar kota, di luar pulau, bisa nomor WA bisa dicantumkan, langsung bisa konfirmasi dengan kami lewat nomor WA. Mungkin saudara perlu didoakan dari tim kami yang ada di tempat kami di Mojokerto. Silakan sampaikan apa yang bisa kami kerjakan lewat doa-doa demi persoalan saudara. Dan kita percaya sudah saatnya saudara saling menopang satu sama lain. Saudara menjadi berkat bagi bangsa ini juga. Apa yang saudara kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita ditempatkan di kota ini. Saudara berdoa bagaimana kota ini hidup dalam suasana damai. Sebab sejahtera saudara adalah sejahtera kota di mana saudara ada. Itu tugas dari Tuhan. Sebab itu masing-masing pribadi, mari kita belajar melembutkan hati di depan Tuhan. Di mana posisi kita sekarang? Kita mengampun kepada Tuhan. Kita mungkin belum seperti orang Samaria. Kita akui kita masih seperti orang Lewi yang melihat langsung, yang harusnya kita tolong, harusnya kita perbuat, harusnya kita kerjakan. Kita mungkin seperti imam itu,
hanya lewat melihat tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan di depan matanya, melihat tapi tidak punya perasaan untuk melakukan sesuatu, dia lewat saja. Mari kita lembutkan hati kita di hadapan Tuhan. Jika ke depan saudara semakin berkualitas, yang sudah umurnya lebih dari 50, lebih dari 60, saya katakan bukan sisa hidup, tetapi hidupmu dipakai oleh Tuhan. Amin. Amin. Hidupmu dipakai oleh Tuhan, bukan sisa. Kalau saya mengatakan sisa, Tuhan tidak mau dikasih sisa. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Sekalipun usiamu sudah 60, 65, 70 mungkin, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan katakan sisa hidupku untuk Tuhan. Sekalipun sudah tua, sudah lansia, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan sebagai pendoa syafaat, berdoa untuk anak cucumu, berdoa untuk masa depan pelayanan ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Bapa, lembutkanlah hatiku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi. Bapa, bentuklah untuk dapat menjadi saksimu. Bapa, lembutkanlah hatiku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu, dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. rencanamu dan mengerti rencanamu
Mohon pengampunan Tuhan. Banyak hal yang Tuhan percayakan, banyak hal yang harus kami kerjakan, banyak beban yang seringkali kami tolak. Tuhan mempercayakan tanggung jawab besar. Sering mata kami tertutup, seringkali kami menghindar, kami menjauh dari tugas yang Tuhan percayakan. Kekuatan dari Tuhan. Saudara, para imam, para penabuhan, para lainnya, Tuhan mau menjadikan hidupmu berkemenangan. Tuhan mau menjadikan hidupmu kekal. Kerjakan, alirkan aliran kasih, aliran air kehidupan, alirkan demi keselamatan banyak orang, demi kesatuan tubuh Kristus. Apa yang saudara kerjakan adalah kesaksian yang nyata bahwa saudara menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Kasih karunia-Mu nyata dengan penuh. Tegakkan kami dalam tahbisan yang Tuhan tetapkan. Tegakkan kami dalam tahbisan yang Tuhan kerjakan bagi kami. Saatnya masing-masing pribadi, para imam, para lain, melayani Tuhan menjadi kesaksian bagi gelapnya zaman. Kami berdoa, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun persoalan saudara saat ini, saudara yang mengikuti secara live streaming, dimanapun saudara berada, Tuhan tahu persoalan saudara, dan Tuhan tahu memberi jalan keluar untuk masalah saudara. Belajar percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
ada jalan keluar. Dia sumber kekuatan, dia sumber jawaban atas permasalahanmu. Percaya, apapun persoalanmu, berdoa bahwa Tuhan campur tangan, Tuhan juga memperhatikan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dimanapun umat berada, kami percaya Tuhan menjangkau mereka. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas, lawatan-Mu tidak terbatas. Nyatakan lawatan kasih-Mu atas mereka yang berdoa, yang memohon belas kasihan Tuhan, tertolong dari setiap permasalahannya. Kami percaya Tuhan berikan kelegaan, kami percaya memberikan perlindungan, Tuhan berikan kekuatan, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan atas mereka semuanya. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ciptakan suasana damai atas seluruh umat-Mu. Memberkati setiap perkumpulan umat-Mu di tempat ini. Memberkati bangsa kami, memberkati Indonesia, memberkati para pemimpin kami, menjadi pemimpin-pemimpin yang bijaksana, pemimpin-pemimpin bangsa yang takut kepada Tuhan, menjauhi kejahatan-kejahatan, dijauhkan dari pengkhianatan terhadap bangsa kami, tapi jadikan bangsa ini bangsa yang diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain di bumi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan berkati kota kami, Mojokerto.